Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mulk, surat Tabarak dinamakan Suratul Mulki. Surat Al-Mulk ini namanya banyak. Bisa dinamakan Al-Waqiyah, surat penjaga. Juga dinamakan surat Al-Munjiyah, surat yang menyelamatkan. Disebut Waqiyah karena disebut Waqiyah dan Munjiyah karena surat ini menjaga si pembacanya dari siksa kubur. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Ibnu Abbas menamakan surat ini surat Al-Mujadilah. Karena apa? Li'anna tujadilu an qariya fil qabri. Surat Al-Mujadilah dinamakan Mujadilah karena dia bisa membantah terhadap malaikat yang mau nyeksa kepada si pembacanya. Jadi begini, di dalam hatinya itu tersimpan Al-Quran yang berupa surat Al-Mulk tadi. Ketika malaikat datang menanyakan man rabbuka, seterusnya dia nggak bisa jawab, terus mau dipukul surat ini keluar dari tubuhnya orang yang mau dipukul tersebut, karena di dunia sering atau rajin baca surat ini. Apa katanya surat yang keluar dari tubuhnya? Hei malaikat, kenapa kamu mau mukul orang ini? Sedang saya ada di sini. Kamu kalau mukul ini saya kena. Nah, maka jangan dipukul. Aku kena nanti. Aku ini kan kalamullah. Kamu mukul kalamullah ini kan gak sopan. Akhirnya malaikat kembali usul kepada Allah. Oleh Allah dijawab, iya memang itu kalamku. Walaupun orangnya itu dulu orang-orang yang nggak benar di dunia, maksudnya mukmin muslim yang tambeng ya, tapi ahli baca surat Al-Mulk. Terus bagaimana ya Allah? Ya kalau kamu mukul nanti kena kalamku, ya sudah biarkan aja. Nah, jadi itu yang dinamakan Waqiyah atau Al-Mujadilah. Bisa membentengi terhadap orang yang membacanya dan bisa membela orang yang membacanya ketika mau dipukul oleh malaikat. Saya artikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku ay tanazzahallazi fi qudrati sairul kainat an ayyakuna jisman au fi makanin au ghairu dzalika min sifatil hawaditsi. Maha suci Allah yang di dalam kekuasaan Allah itu semuanya menjadi ada. Sesuatu yang ada ini semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah. Maha suci Allah dari berbentuk atau dari berjisim, berbentuk tubuh. Jadi Allah itu enggak punya jisim, enggak berbentuk jisim dan enggak berbentuk tubuh kayak yang digambarkan oleh orang-orang yang ya batu ireng itu ya. Allah juga enggak bertempat. Allah berbeda dengan sifatnya para makhluknya. Karena Allah ini sifatnya qadim, makhluk ini hawadits, maka Allah tidak bisa disamakan dengan hawadits, sesuatu yang baru. Allah menciptakan arsy bukan untuk tempat duduknya, tetapi untuk menampakkan, memamerkan kekuasaannya.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, itu kata Imam Syafi'i, orang itu orang kafir. Karena apa? Karena kata Sayyidina Ali, Allah membuat arsy itu bukan untuk kebutuhannya diri sendiri atau pribadinya, tetapi untuk menampakkan, untuk memamerkan kekuasaannya. Maka di sini tafsirnya, tafsir Munir, tanazzahal ladzi fi qadrihi fi qudrati sairul kainat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai segala sesuatu. Karena semuanya sudah dikuasai oleh Allah, mau dijalankan bagaimana, mau dikelola bagaimana, itu urusan Allah. Dan pengelolaannya terserah menurut kehendak Allah sendiri. Allah memberi derajat kepada siapapun yang dikehendaki, dan Allah juga merendahkan siapapun yang dikehendaki. Allah menghidupkan siapapun yang dikehendaki, juga mematikan siapapun yang dikehendaki. Memberi kaya, memberi kekayaan kepada yang dikehendaki, juga menjadikan fakir siapa yang dikehendaki. Pokoknya semuanya itu Allah yang ngatur, seenaknya sendiri, sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Maka kalau kita di dunia ini merasa fakir, merasa butuh sama Allah, atau butuh kepada Allah, ya mohonlah kepada Allah. Terutama kalau orang muslim, ya kembali kepada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, syukur alhamdulillah Engkau telah menjadikan aku orang yang memeluk agama yang benar. Tolong agama yang saya peluk ini jangan sampai lepas sebelum aku mati. Jadikanlah aku orang yang beristiqomah, istiqomah meluk agama Islam sampai ke bawah mati. Itu artinya ihdinas siratal mustaqim. Karena apa? Karena kita sudah dapat hidayah. Nah, kalau sudah dapat hidayah, hidayah ini supaya nggak lepas bagaimana? Nah, doanya seperti itu tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Mati itu sifat yang wujud, yang menentang hidup. Jadi kalau mati datang, hidup ini harus lepas, harus lari. Kalau hidup yang masuk, mati nggak bakal masuk. Jadi selalu tabrakan, ya, bertabrakan. Yang dimaksud mati ya mati yang mendatangi makhluk yang hidup. Yang dimaksud hidup sebelum mati dan hidup sebelum dan setelah mati. Jadi hidup ada 2 kali, ya, hidup 2 kali. Sekarang hidup, terus mati datang, hidupnya pergi, nanti hidup lagi di alam akhirat. Lah, untuk menyongsong hidup lagi di alam akhirat, ini harus menyiapkan bekal ketika kita masih hidup di alam dunia. Hidup sebelum mati ini dipergunakan untuk mengumpulkan bekal-bekal untuk menyongsong hidup setelah mati. Ya seperti ini, ngaji Quran bersama ini kan untuk mengumpulkan pahala untuk menyongsong hidup di akhirat nanti. Imam Al-Kalbi meriwayatkan dari perkataan Ibnu Abbas bahwa Allah menciptakan mati diserupakan kayak kambing gibas yang gemuk, yang baunya nggak enak. Biasanya kambing gibas kalau gemuk bulunya kan banyak. Nah, karena bulunya banyak, ini kotorannya kan nempel di bulu.
kencingnya nempel di bulu, baunya nggak enak. Ya. Perumpamaan mati ya seperti itu. Tidak melewati sesuatu dan sesuatu itu menghirup baunya si kambing itu pasti mati. Nah, jadi orang-orang mati ini setelah dilewati kambing gibas yang baunya nggak enak, menghirup udaranya atau menghirup baunya, mencium baunya, langsung mati. Itu gambarannya. Langsung plek mati wis. Ya. Dan Allah menciptakan hidup berbentuk kuda. Kuda yang belang ya. Besarnya lebih besar daripada khimar dan lebih kecil daripada biol. Tidak melewati sesuatu dan sesuatu tersebut mencium baunya pasti hidup. Itu gambarannya seperti itu. Gambaran mati seperti itu, gambaran hidup seperti itu. Nanti kita di rumah angen-angen dan mikir gambaran-gambaran seperti itu. Untuk apa Allah menciptakan hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling ikhlas amalnya, paling